Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Masih membahas tentang garis kerejekian ya, dulur-dulur semuanya. Saya masih ingin share tentang garis kerejekian ya. Tapi sebelum saya sampaikan ini, saya mau menyampaikan ke dulur-dulur semua bahwa ini bukanlah tentang ramalan, ini juga bukanlah tentang penerawangan. Ya, bisa dianggap ini hanya sebuah prediksi yang tentunya bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Poinnya adalah bukan tentang benar atau tidak. Jadi jangan pernah percaya dengan apa yang saya katakan ini. Tetapi poinnya adalah saya ingin mengajak dan mengingatkan kepada dulur-dulur semua untuk selalu berhati-hati di dalam menjalani hidup, khususnya mengelola setiap kerejekian yang didapatkan di dalam hidup. Ya, jadi teman-teman, dulur-dulur semuanya, saya ajak dan saya ingatkan untuk lebih hati-hati. Jangan boros, jangan sembrono, selalu kontrol mana yang harus didahulukan, mana yang penting dan mana yang tidak. Dalam hal apapun yang berkaitan dengan keuangan tentunya. Untuk dulur-dulur yang weton kelahirannya hari Sabtu Wage ya, mungkin bisa menonton video ini ya sekedar untuk hiburan saja ya, untuk hiburan. Tetapi kalau memang ada nilai positif yang terkandung di dalamnya dan memang bisa bermanfaat, ya mungkin bisa juga diterapkan di dalam hidupnya. Saya mau menguraikan tentang garis kerejekian untuk dulur-dulur yang weton kelahirannya Sabtu Wage. Ya, jadi untuk dulur-dulur yang weton kelahirannya Sabtu Wage, silahkan dilihat video ini dari awal sampai akhir. Jangan di skip-skip, biar tidak salah paham. Kemudian jangan dicerna dengan cara berpikir yang sempit, yang seolah-olah saya ini mendahului kehendaknya yang maha kuasa. Tidak sama sekali. Tetapi sesungguhnya di dalam hidup kita ini semuanya bisa kita pelajari teman-teman. Biarpun mungkin berjalannya tidak akan persis. Tetapi setidaknya kalau kita mau belajar, mau mempelajari hidup kita, maka semua potensi yang bisa terjadi. Kalau potensi negatif mungkin bisa kita minimalisir. Kalaupun potensinya adalah potensi positif atau potensi yang bagus, mungkin bisa kita maksimalkan dengan kita mau mempelajari apa yang ada di dalam diri kita, juga apa yang ada di jagat raya ini. Mungkin ya sedikit saja contoh. Kalau kita dikasih tahu tentang ramalan, seolah-olah ramalan itu bla 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 lah, banyak konotasi negatif. Tetapi teman-teman dulur-dulur mungkin tidak paham bahwa ramalan itu pun bisa kita pelajari secara logika. Salah satu contohnya apa? Ya, sekarang dengan kecanggihan alat teknologi yang ada, kita bisa bahkan ya, mohon maaf, untuk memprediksi hujan saja sudah bisa dengan menggunakan alat teknologi yang canggih saat ini. Bahkan untuk beberapa hari ke depan sudah bisa dideteksi. Cuaca bisa dideteksi. Nah, kalau orang zaman dahulu ya menggunakan apa yang ada di dalam diri pribadinya itulah untuk mempelajari semua itu yang berkaitan dengan seluruh yang ada di alam semesta ini. Tapi okelah, setiap orang punya hak masing-masing untuk mau atau percaya atau tidak, bebas-bebas saja.
Tapi pada intinya, apa yang ingin saya sampaikan ini adalah hanya sebuah pengingat saja. Sebagai sesama manusia kita saling mengingatkan untuk selalu lebih berhati-hati. Kembali ya kepada weton kelahiran Sabtu Wage yang mungkin saat ini lagi di usia 30. Ya, saya mau coba bongkar untuk di usia 30 lah ya. Jadi di usia 30-an, 30 ke atas, wajib untuk berhati-hati. Karena saya melihat weton Sabtu Wage saat ini yang usianya 30, lagi di posisi yang kurang bagus, sepertinya. Mungkin yang punya usaha lagi jatuh, lagi surut. Mungkin yang bekerja bisa jadi tiba-tiba resign dari pekerjaannya, atau mungkin diberhentikan, atau mungkin secara finansial nggak tahu kenapa ada aja pokoknya pengeluaran atau kebutuhannya yang tak terduga itu, yang membuat berapapun rezeki yang didapatkan ini cuman kayak lewat saja, dapat habis ya. Nih di usia 30-an saya ingatkan dulur-dulur Sabtu Wage untuk lebih hemat, lebih hati-hati, lebih kontrol lagi. Kalau bisa yang mau buka usaha jangan dulu deh. Kalau bisa, kalau sudah terlanjur ya sudah, dikerjakan saja dengan benar, dengan baik, dengan penuh kehati-hatian. Tapi kalau masih belum ya, tidak ada salahnya, dipertimbangkan lagi dengan matang. Untuk Sabtu Wage ini di usia 30-an ya, 30 sampai di 35, 36 itu harus lebih apa ya, lebih kontrol pokoknya, tidak boleh mudah percaya. Ya. Pokoknya kalau yang berhubungan dengan keuangan harus lebih hati-hatilah. Jangan sembrono, karena potensi-potensi buruk bisa terjadi. Ya ini hanya sekedar pengingat saja. Sampai di usia berapa? Lumayan lama memang. Bahkan sampai nanti di usia di kisaran 36 sampai 40-an itu juga masih di fase yang ya sudah mulai membaik secara kerezekian, mengalir. Ada saja, tapi lagi di fase yang pas-pasan. Sesuai saja dengan kebutuhan. Jadi untuk dulur-dulur yang weton kelahirannya Sabtu Wage, mungkin saat ini di usia 36, 37, sampai 40-an, lagi di posisi yang ya pas-pasan sajalah. Ada aja pokoknya rezekinya sesuai dengan kebutuhan. Pas ada kebutuhan, pas ada rezeki. Sebaliknya, ketika ada rezeki, berapapun itu, ada aja juga kebutuhannya yang membuat rezekinya ini juga habis saja. Jadi harus lebih pintar ya, lebih pintar, lebih hemat ngelola keuangannya. Untuk dulur-dulur yang weton kelahirannya Sabtu Wage dan mungkin saat ini sudah di usia 48 ke atas, nah ini patut untuk berbahagia, untuk lebih semangat. Karena apa? Saya melihat lumbung rezekinya luar biasa bagus sekali. Ya, di usia 48, kalau mungkin lagi belum dirasakan, ya berarti lagi berproses. Kalau sekarang ini lagi, ya masih berjuang lah ya, berarti berproses. Yang jelas di usia 48 ke atas, mudah-mudahan terwujud, rezekinya akan terus naik. Bagus banget. Lebih dari cukup, bisa dikatakan berlimpah juga. Jadi saya ingatkan, jangan lupa nabung kalau rezekinya bagus, jangan lupa disimpan, disisihkan. Ya, yang jelas saya hanya ingin berpesan, jangan percaya dengan apa yang saya katakan ini, tapi tidak ada salahnya kalau kita ini saling mengingatkan dan kita mau mendengarkan nasihat-nasihat dari siapapun sejauh nasihat itu tujuannya untuk kebaikan. Jadi saya ingatkan dulur-dulur semuanya untuk selalu berhati-hati di dalam mengelola keuangannya, ya, selalu kontrol sebisa mungkin. Ya, kita harus berhemat, pinter menyikapi manakala lagi dikasih rezeki yang bagus, kita harus berbuat seperti apa, dan ketika lagi diberikan rezeki yang mungkin kurang bagus, kita juga harus seperti apa, gitu ya, dulur-dulur semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat.